Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam sukacita karena kita melakukan kehendak Allah, bukan kehendak sendiri atau kehendak dunia. Untuk mendalami tentang kehendak, marilah kita membaca Matius pasal 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Setiap minggu kita berdoa, doa Bapa kami. Kita berdoa agar datanglah kerajaan Allah dan jadilah kehendak Allah. Kata kehendak dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti kemauan, keinginan, dan harapan yang keras. Ada orang tua punya kemauan, keinginan, harapan yang kuat terhadap anaknya. Misalnya, agar anaknya rajin belajar, rajin bekerja, tekun, tanggung jawab, disiplin, rajin berdoa, rajin beribadah, dan lain-lain. Kehendak orang tua seperti di atas tentu baik bagi anak. Namun setiap harinya anak punya kehendak sendiri, yaitu bermain, santai, nonton, menggunakan media sosial, dan lain-lain. Ketika keinginan orang tua dan keinginan anak tidak sama, maka ada orang tua yang kecewa atau ada anak yang kecewa. Kehendak pemerintah Indonesia agar masyarakat menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tapi kehendak sebagian orang tidak mau menggunakan masker dengan berbagai alasan, tidak mau mencuci tangan, tidak mau menjaga jarak. Apakah kehendak pemerintah Indonesia itu salah dan merusak hidup rakyat? Tentu tidak. Sebab tujuannya sangat baik, yaitu mencegah penularan COVID-19. Ketika ada rakyat yang dengan tulus hati sukarela melakukan kehendak pemerintah tentang protokol kesehatan, maka pemerintah sangat senang. Orang yang tidak mau melakukan protokol kesehatan tentu ada akibat yang diterimanya. Orang mempunyai kehendak bebas untuk memilih apakah mau melakukan protokol kesehatan atau tidak, apakah mau berolahraga atau tidak, mau makan dengan pola yang teratur atau tidak. Itu terserah masing-masing dan harus berani untuk menerima akibatnya. Kalau penderitaan menimpa, jangan kita menyalahkan orang lain dan menyalahkan Tuhan. Sebab Tuhan selalu punya kehendak baik untuk menyelamatkan manusia. Kita harus mengevaluasi apakah setiap kehendak yang kita pilih sesuai dengan kehendak Allah. Kita belajar dari Salomo yang selalu bertanya pada Tuhan, apakah yang dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Salomo berdoa meminta kepada Allah agar diberi hati yang bijak untuk memilih mana kehendak Allah dan yang bukan kehendak Allah. Paulus juga menjelaskan bahwa hati yang sudah ditebus dosanya diperbaharui akan dimampukan memilih mana kehendak Allah dan bukan kehendak Allah. Ada seorang pemuda berpendapat bahwa Allah membiarkan orang jatuh dalam dosa. Sebenarnya Allah bisa membuat hati manusia hanya melakukan kehendak Tuhan dan dosa dibinasakan. Pendapat itu tidak benar, sebab Allah memberi kebebasan pada hati manusia untuk memilih mana kehendak Tuhan dan mana bukan kehendak Tuhan. Adam dan Hawa juga diberi kebebasan memilih mana kehendak Tuhan dan bukan kehendak Tuhan. Tetapi Adam dan Hawa lebih memilih kehendak atau bisikan iblis dan menolak melakukan kehendak Allah. Allah ingin dalam kebebasan yang diberikan manusia secara sadar dari hati, jiwa, pikiran untuk setia, taat memilih kehendak Allah.
bukan kehendak sendiri, bukan kehendak iblis atau kehendak dunia. Allah memberikan anaknya, Yesus Kristus, untuk mengalahkan kuasa dosa, kuasa iblis, dan memberikan Roh Kudus agar orang dibimbing hati, jiwa, dan pikirannya untuk memilih kehendak Allah agar dilakukan. Allah punya kehendak untuk menyelamatkan semua manusia. Kehendak Allah itu pasti terjadi, tidak ada yang menghalangi. Tapi untuk melakukan kehendak Allah, orang beriman perlu berdoa. Jadilah kehendak-Mu. Itu berarti minta kesanggupan untuk melakukan kehendak Allah. Kalau semakin banyak orang melakukan kehendak Allah, maka Allah semakin senang. Allah senang karena banyak manusia yang selamat, hanya sedikit yang dicampakkan dalam dapur api. Kalau semua orang melakukan kehendak Allah, maka kerajaan Allah akan terbentuk sempurna. Kerajaan Allah adalah suatu masyarakat di dunia ini, di mana kehendak Allah berlaku secara sempurna. Setiap orang yang melakukan kehendak Allah secara sempurna, maka ia hidup dalam kerajaan Allah. Karena sekarang masih ada dosa, masih ada penyesat, maka kehendak Allah belum sempurna dilakukan, dan kerajaan Allah belum sempurna. Pada akhir zaman, ketika penyesat dan orang yang melakukan dosa, kejahatan dimasukkan ke dapur api, maka saat itulah kerajaan Allah menjadi sempurna. Kita berdoa agar kerajaan Allah segera datang. Maksudnya kerajaan Allah yang sempurna itu segera datang. Kita mendoakan agar semua orang melakukan kehendak Allah secara sempurna, dan mendoakan agar semakin sedikit penyesat dan pelaku kejahatan. Melakukan kehendak Allah berarti menyerahkan diri kepada Allah dengan mengosongkan hati, jiwa, dan pikiran dari kehendak sendiri, kehendak dunia, dan kehendak iblis. Doa agar kerajaan Allah datang sama dengan menyerahkan diri dan kehendak sendiri sepenuhnya menjadi kehendak Allah. Mengapa kita menyerahkan diri kepada Allah? Karena Allah sangat maha tahu tentang diri kita, tentang permasalahan yang kita hadapi. Kehendak Allah, jika dilakukan, akan membuat hidup lebih berkualitas, lebih bermanfaat daripada melakukan kehendak sendiri, atau kehendak dunia dan kehendak iblis. Tidak ada perbuatan yang paling baik yang bisa manusia lakukan jika mengikuti kehendak sendiri. Tapi perbuatan yang paling baik bisa dilakukan manusia jika mengikuti kehendak Allah. Mengapa orang beriman menerima kehendak Allah? Karena yakin Allah maha bijaksana. Allah itu paling ahli tentang manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang membentuk otak, mata, bagian perut manusia, syaraf manusia. Kita serahkan kepada yang paling ahli dalam mengurus pergumulan dan masalah hidup kita. Kita katakan, terserah Tuhan yang ahli dan bijak. Bentuklah aku sesuai kehendak Allah. Seperti lagu NKB 14, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhan ku yang lemah.
segala kuasa di tanganmu, jamahlah aku, sembuhkanlah. Kita mengimani dengan melakukan kehendak Allah, kita akan dibentuk menjadi manusia yang berkualitas, bermakna. Kita dibentuk oleh kehendak Tuhan kalau kita berserah, tidak mengeraskan hati, seperti tanah liat yang siap dibentuk, siap disentuh tangan Tuhan. Kehendak Allah pasti menolong kita yang lemah, menjamah kita agar disembuhkan. Ketika kita dibentuk oleh kehendak Allah, apapun yang terjadi, baik kedukaan, sakit, penyakit, ada kerugian, kita berserah dengan berkata, jadilah kehendak-Mu. Kita yakin dalam kedukaan, dalam derita, ada kehendak Allah yang membentuk kita. Kehendak Allah itu pasti baik, tidak menyesatkan, tidak merusak. Karena itu kita yakin, Allah sangat mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ajarkan kami mengikuti kehendak Allah, menyangkal kehendak sendiri, kehendak dunia dan kehendak iblis. Kami yakin dengan melakukan kehendak Allah, hidup kami berkualitas, bermakna. Hidup kami pasti ditolong dan diselamatkan Allah. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami terus mencari kehendak Allah dan melakukannya, agar kami selamat. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.